Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Wudu. Iya, kita hari ini akan belajar wudu. Sebelum belajar, ada yang tahu nggak kaitannya wudu sama sholat? Nggak ada yang tahu. Oh, ada yang tahu. Oke, kaitannya wudu sebelum sholat itu adalah kita harus wudu lebih dahulu untuk mensucikan diri kita. Habis itu kita sholat. Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Nah, ibu punya cerita. Suatu hari ada Ali sama Abu. Mereka berdua pergi ke masjid untuk sholat duhur. Nah, sebelum sholat duhur itu mereka bermain dari pagi sampai ke siang. Lalu mereka sholat. Ali sholatnya dia berwudu terlebih dahulu, lalu dia sholat. Sedangkan Abu dia tidak berwudu tapi langsung sholat. Nah, sikap siapa yang harus kita tiru? Dan tahu Ali, betul, sikap Ali yang harus kita tiru, karena kita harus berwudu terlebih dahulu sebelum sholat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tujuan kita untuk belajar wudu yaitu agar kita tahu rukun dan sunnah wudu dan agar kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak asal-asalan untuk berwudu dan sholat. Baik, kita sampai ke inti pembelajaran. Mari kita belajar wudu. Di dalam wudu ada rukun dan sunnah. Rukun dan sunnah. Nah, rukun itu apa? Rukun adalah bagian wudu yang wajib dilakukan. Ya. Sedangkan sunnah adalah bagian yang tidak wajib dilakukan tapi sangat dianjurkan. Apa saja bagian yang wajib dilakukan? Ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku, ya. Sampai ke siku. Yang keempat, membasuh sebagian dari kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai ke mata kaki dua-duanya, ya. Dan yang terakhir, tertib. Apa itu tertib? Tertib itu kita harus melakukannya dari awal hingga akhir. Jadi jangan terlalu pencet-pencet. Kita harus urut melakukannya dari awal hingga akhir. Nah, sedangkan sunnah, apa saja sunnahnya? Yang pertama, ada membasuh hidung. Yang kedua, ada kumur. Yang ketiga, ada membasuh tangan sebelum mulai berwudu.
Yang keempat, berdoa setelah berwudu. Nah, keempat ini anak-anak bukan wajib dilakukan tapi sangat dianjurkan. Dan yang enam ini wajib dilakukan. Nah, dari sekarang kita harus mempraktekkan ini. Yang pertama, membasuh wajah. Membasuh wajah ya. Pastikan setiap wajah itu terkena air, oke? Habis itu membasuh tangan, membasuh kedua tangan kita sampai ke siku. Jadi air harus sampai ke siku. Yang ketiga, membasuh kepala. Membasuh kepala sebagian saja, tidak perlu semuanya, oke? Yang kelima, membasuh kaki. Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Membasuh dua kaki sampai ke mata kaki. Jadi air harus membasuh semua kaki sampai ke mata kaki. Sekarang yang keenam, tertib. Kita harus melakukan dari awal hingga akhir. Sedangkan yang keempat ini itu sunnah dilakukan atau dianjurkan untuk dilakukan. Untuk mengingat semua ini dengan lebih baik, mari kita bernyanyi, oke? 1, 2, 3. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh wajah. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki, lalu doa. Sekali lagi. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki, lalu doa. Nah, cukup sekian dari materi hari ini anak-anak. Kesimpulannya adalah kita harus berwudu sebelum sholat. Nah, wudu ada 2, rukun dan sunnahnya. Rukun ada 6, sedangkan yang sunnah yang dianjurkan ada 4. Baik, terima kasih anak-anak sudah mau mendengarkan hari ini dengan semangat. Cukup sekian dari saya dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.